Kabarkan dua kader Nasdem yaitu Andreas Acuy Simanjaya dari Kalimantan Barat dan Niluh Cilantik serta sejumlah anggota lainnya mundur dari partai setelah Anies dideklarasikan sebagai bakal capres Nasdem. Pada Senin 3 Oktober 2022 malam, pengusaha asal Bali Niluh Cilantik menyampaikan salam perpisahan untuk Nasdem melalui akun Twitternya. Sejak mendukung Anies, banyak tokoh memilih hengkang dari Nasdem. Ditulis oleh Abdul Rashid di siwar.com. Keputusan Nasdem yang secara terbuka mengusung Anies menjadi Capres 2024 memang sedikit mengejutkan. Sebab secara mazhab politik, Anies sangat berbeda dengan pemerintah. Bahkan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus kita akui bahwa selama ini Anies Baswedan selalu dihadapkan dengan pemerintah pusat. Hal ini menandakan Nasdem terlihat sudah sangat siap dengan konsekuensi yang terjadi ke depan, termasuk kemungkinan pecah kongsi dengan presiden atau dengan para pendukung fanatiknya. Semua orang tahu Anies itu tidak masuk kategori selera politik pendukung pemerintah saat ini. Nah, saat ini banyak tokoh partai Nasdem mulai angkat kaki satu persatu. Bahkan, tidak seluruh kader Nasdem sepakat dengan keputusan partai mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Fatalnya ada yang secara terang-terangan menyatakan ketidaksetujuan, ada juga yang tiba-tiba angkat kaki. Pada Oktober 2022, Wakil Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Semarang, Syafiq Pahlevi Lontoh, juga mengaku sudah mengundurkan diri secara resmi dari partai. Alasan Lontoh sangat jelas, karena pemikiran dan hati nuraninya sudah tidak sejalan dengan kebijakan partai. Nah, kabar terbarunya, Koni Bakri dari Dewan Pakar DPP Nasdem lewat surat yang ditujukan kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tertanggal 2 April 2023 bocor ke publik. Koni Bakri menjadi anggota Dewan Pakar DPP Nasdem jalur non-anggota partai. Menurut Koni Bakri, sudah mulai tidak ada kesesuaian secara ideologi. Setelah hampir 108 purnama saya bergabung, melihat dan berinteraksi secara dekat dengan Abang sebagai Ketua Umum Partai, bersama segenap kakak-kakak di DPP Partai dan Dewan Pakar, maka kini tiba saatnya saya menyusul langkah kakak Siswono Yudohusodo dan kakak Enggar Tiasto Lukito untuk juga meninggalkan peran dan keberadaan saya di DPP Partai Nasdem yang menurut saya pada ujungnya menunjukkan ketidaksesuaian secara ideologis di dalam lingkungan berorientasi flying high flying cheap yang terus semakin terasa, kata Koni sebagaimana dilansir oleh detik.com. Sebelumnya salah satu tokoh pendiri Nasdem Zulfan Lindan pun juga telah angkat kaki. Lindan mengaku keluar partai Nasdem karena saling tidak nyaman dengan mantan partainya tersebut. Hal itu berawal dari pernyataannya soal Anies Baswedan antitesis Presiden Joko Widodo. Nasdem secara perlahan akan ditinggalkan oleh pendukung fanatiknya. Perlahan tapi pasti, Nasional Demokrat akan merosot di pemilu 2024. Keputusan Nasdem memilih Anies bukan saja beresiko di akar rumput, melainkan berisiko pula di kalangan elit terutama mereka yang sudah lama menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi Nasdem. Bagaimana kalau menurut Anda? Koalisi besar 5 partai sudah terbentuk dan sudah direstui langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk masuk ke Pilpres Indonesia tahun 2024. Koalisi 5 partai besar akan dibentuk. Nasdem, Demokrat, PKS bakal nyungsap. Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Selama ini kita mengetahui bahwa aksi-aksi terorisme ini menjadi sebuah tindakan keji yang sering terjadi di Indonesia. Beberapa jaringan yang sudah diketahui pun langsung dengan segera diincar dan ditangkap oleh Densus 88 anti teror. Bukan hanya Densus, pemerintah juga melibatkan integrasi BIN, TNI, dan Polri. Dari sini kita tahu bahwa keamanan negara ini menjadi pertaruhannya. Mempertahankan keamanan negara dari intervensi asing sebetulnya adalah tugas dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri. Akan tetapi kementerian-kementerian ini tidak bersuara dan bahkan cenderung kaku diam membisu soal kedatangan Israel ke Indonesia, yang merupakan negara yang secara ideologi menolak segala bentuk penjajahan di atas muka bumi. Seharusnya Ibu Menlu Retno Marsudi dan Bapak Menhan Prabowo Subianto berbicara dengan sangat lantang menolak Israel. Tapi kenapa hanya Ganjar Pranowo yang berbicara dan dianggap menyalahi wewenangnya? Kenapa seolah-olah Ganjar Pranowo yang dikorbankan, sehingga para pendukung Erik dan Israel ramai-ramai menyerang satu sosok ini?
PDIP adalah partai yang benar-benar luar biasa mengedepankan nasionalisme dan konstitusi. Akan tetapi kelihatannya PDIP sedang dalam masa longsor. Saya tidak sedang fokus ke Ganjar Pranowo, melainkan fokus ke PDIP-nya itu sendiri. PDIP di DPR RI juga mendapatkan antipati masyarakat di Indonesia. Sekarang yang dibutuhkan bukan lagi perpecahan dan bacot-bacotan pendukung Israel soal serangan kepada Ganjar. Kita butuh bersatu untuk hari depan. Kalau memang gak harus Ganjar presidennya, ya bisa dari orang yang lain yang memiliki karakter kuat seperti Ganjar. Dan pasti bukan Erick Thohir ya. Jangan panas ya, para relawan Erick. PDIP blunder parah di hadapan Mahfud MD yang menuntut RUU perampasan aset koruptor. Kader PDIP bikin blunder dengan mengatakan bahwa DPR RI ini harus izin terlebih dahulu kepada Ketua Umum. Lah, situ Dewan Perwakilan Rakyat atau mewakili Ketua Umum. Sungguh membingungkan ya. Selain Ganjar Pranowo yang dianggap bermasalah, sebetulnya masih ada kader-kader lain yang jauh lebih bermasalah. Kebudayaan di DPR juga kelihatannya bukan lagi mewakili suara rakyat, melainkan mewakili suara Ketua Umum. Sekarang ini saya kira yang menjadi jawaban utama yang harus dipikirkan adalah partai baru PSI. Koalisi besar 5 partai sudah terbentuk dan sudah direstui langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk masuk ke Pilpres Indonesia tahun 2024. PSI terakhir mengatakan dengan sangat lantang dan jelas bahwa mereka ingin masuk ke koalisi besar 5 partai. Dengan masuk ini, saya kira PDIP akan menjadi partai yang tidak songong dan jumawa. Semoga saja dengan koalisi 5 partai besar ini, PSI bisa menjadi partai besar lainnya menjadi penentu kebijakan bangsa ini. PSI mengatakan mereka ingin masuk koalisi itu. Meski koalisi belum terbentuk, kita berharap bahwa ini akan menjadi koalisi yang akan menghancurkan Demokrat, PKS, dan Nasdem. Tentu, ini adalah sebuah harapan besar bagi hari depan Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Diketahui Anas disebut bakal bebas dari lapas Sukamiskin pada 10 April 2023. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 3 Maret, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra memberikan penjelasan. Ia menegaskan atas ulah Anas dan gengnya, citra Partai Demokrat menjadi rusak. Anas Urbaningrum bebas. Akankah SBY balik arah terus naik gunung sambil prihatin? Ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Menjelang bebasnya Anas Urbaningrum, ex-ketua umum Partai Demokrat sebelum rezim SBY, berbagai kemungkinan mulai muncul yang mungkin saja akan terjadi setelah mantan narapidana kasus korupsi mega proyek Hambalang itu benar-benar sudah bebas nantinya. Pemanasan opini publik pun sudah bermunculan setelah pemberitaan adanya baliho berukuran cukup besar